Kayaknya anak-anak fiction pasti udah kenal lah sama motor ini. Ya betul, ini adalah motor punya Mas Guru Gun Motovlog yang bakalan kita bahas di Motor Batur episode kelima. Darawat anjing dawat. Sebelum masuk ke video reviewnya, gue mau kasih tahu dulu ke kalian, buat yang mau tanya-tanya tentang motor ini, bisa kalian direct message langsung aja ke Instagramnya Mas Guru Gun Motovlog. Atau kalian bisa komen juga ke YouTube-nya Guru Gun Motovlog ya guys. Sekarang gue mau lihat dulu si fictionnya ya, kayak gimana secara foto. Kita cari dulu foto yang agak deket, nah ini. Nah, kita bisa lihat ya guys, jadi si Mas Gurugun ini, dia konsep dari modifikasi fictionnya itu yaitu modifikasi MT series ya. Karena kita lihat overview dulu ya dari segi body. Bodinya aja dia udah menggunakan headlamp dari MT-09 kah ini? Terus untuk shroudnya juga MT series ya, entah 09, entah MT-10. Terus untuk undercoil juga MT-25 ya. Tapi meskipun bodi belakang pakai dari Ninja Mono, tapi ini konsepnya menurut gua konsep untuk naked ya, naked MT series. Yang sebetulnya dulu itu sangat populer cuy. Bahkan sampai sekarang pun sangat populer untuk modifikasi naked MT series ini ya. Meskipun ada beberapa yang sekarang pindah ke kayak road race, ke long arm. Cuman modifikasi MT series ini emang sejenis timeless gitu. Kayak nggak akan ada bosennya. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan modifikasinya apa aja yang ada di motor ini ya guys. Sekarang kita mulai ke pembahasan body-body dulu ya guys. Nah, kalau misalnya kita lihat ini tuh karena modifikasinya MT series ya guys, makanya kelihatannya memang segagah ini gitu. Headlampnya, Mas Guru Gun ini pakai headlamp replika MT-09. Ini buatan Donisaurus kalau nggak salah ya, ada di Instagramnya. Terus untuk shroudnya menggunakan replika MT-10. Yang mana shroud ini buatan One Kit Modification atau penulisannya itu One KT Modification. Dan untuk bodi belakangnya menggunakan Ninja Mono ya guys. Yang udah di PNP-in ke Yamaha New Fiction. Ini body ini tuh yang paling banyak diminati sama user-user fiction cuy. Karena memang sekarang lagi hype banget body Ninja Mono ini karena memang keren aja gitu kelihatannya. Lebih sporty-sporty gitulah jadinya. Nah, kelihatan kalau dari samping yang agak-agak nyamping gini itu lebih sporty cuy kelihatannya. Lekukan-lekukannya mantep. Pokoknya menurut gue ya ini itu menjadi salah satu body belakang buat modifikasi New Fiction terbaik lah ini. Yang mana bodi belakangnya itu kalau kita lihat-lihat ya, ini pakai stop lamp yang di custom jadi mirip-mirip ke JPA ya. Kata Mas Guru Gunnya ini custom model-model JPA lah gitu. Terus buat spakbor, Mas Guru Gun pakai CBR 250 RR. Yang originalnya ya guys, dan ini tuh nggak PNP, ada beberapa ubahan, dan ini tuh menurut gue jarang banget dipakai di New Fiction ya. Tapi menurut gue ini nyetel banget sama upside down-nya. Jadi upside down-nya udah keker. Untuk spakbornya pun harus diimbangi dengan yang keker. Yang keker itu contohnya Ninja 250 gitu. Cuman kan itu udah banyak yang pakai. Kalau misalnya mau yang jarang yang pakai, bisa pakai dari CBR 250 RR ini cuy. Nah, kalau dari depan kelihatannya kayak gini kan. Jadi si pokoknya udah keker, ya minimal spakbornya juga jangan terlalu kurus lah gitu. Harus dibikin lebih gagah juga. Itu untuk dari spakbor. Nah, untuk undercoil atau nyebutnya cover engine itu menggunakan dari original MT25. Ini penyesuaian cuman berkat-berkat aja sebetulnya. Tapi selebihnya PNP lah ini, nggak terlalu banyak yang disesuaikan gitu. Kayaknya itu sih guys, untuk body-body ya, sekarang kita lanjut ke bagian cockpit. Kalau dilihat-lihat ya guys, untuk motor ini tuh pakai stang dari Ninja Mono. Kemudian untuk spionnya pun menggunakan spion Tomok model Rizoma Circuit. Atau ini pakai yang original ya, cuman ini bentuknya itu seperti Rizoma Circuit gitu guys. Nah tapi guys, kalau misalnya kalian ngerasa loh, kok motor ini kayak lebih padat gitu ya, nggak kayak ngatung gitu. Ini karena apa? Karena pakai racer dari X-Ride. Kalau misalnya pakai racer original Sabre, ini tuh agak tinggi cuy. Cuman karena pakai racer X-Ride, dia jadi agak nunduk, jadi lebih padat aja kelihatannya. Nah, untuk di sebelah kiri ya guys, gue ini screenshot dari video Mas Guru Kun di YouTube-nya ya.
menggunakan kopling dari RCB E2 yang oval. Nah, kok ada tabungnya bang? Kok bisa? Jadi koplingnya ini, Mas Gurugun udah menggunakan kopling hidrolik ya, bukan kopling yang kabel biasa. Jadi dia tetap membutuhkan selang yang kayak buat rem gitu. Kalau dibilang bang, kopling hidrolik sama kopling biasa bagusan mana? Sama-sama bagus menurut gua. Cuman seingatku ya, kopling hidrolik itu lebih lebih empuk dari segi feels-nya dan juga dari segi tampilan bagus gitu. Jadi nggak cuma di kanan doang yang ada tabung, tapi di sebelah kiri juga ada tabung. Cuman minusnya ini itu untuk kondisi amit-amitnya terjadi trouble di bagian kopling ini bakalan susah buat ngakalinnya cuy. Jadi gitulah, karena keren dan karena empuk itu pasti ada konsekuensinya cuy. Salah satunya ya sulit untuk memperbaiki atau ngakalin di mana terjadi trouble di tengah jalan. Terus bisa kita lihat juga dia menggunakan hand grip dari Domino ya. Ini udah jadi hand grip yang paling enak lah untuk semua motor. Kalau kata gua kalian harus nyobain ya. Kalau Domino Ori itu enak banget. Nah, terus kalau kita lihat-lihat juga guys, dia menggunakan speedometer original dari Yamaha Sabre. Nah, bisa kelihatan juga ya guys dari depan. Jadi si ininya itu simetris. Kalau bagian master remnya itu ada ada tabungnya, koplingnya pun ada tabungnya gitu. Jadi lebih lebih simetris. Kalau misalnya kalian pakai kopling tipe hidrolik bukan tipe konvensional. Itu untuk bagian kokpit ya guys. Sekarang kita lanjut ke Ke kaki-kaki deh. Atau enggak kita ke pengereman dulu aja ya guys. Kalau pengereman ini udah kelihatannya di sini dia menggunakan RCB E2 tipe oval. Ini itu ya karena E2 oval, E3 kotak sih sebenarnya. Jadi ya menggunakan RCB E2 dan untuk selang remnya menggunakan TDR seingat gua. Nah, kalau dilihat dari sini ya guys, kalipernya itu masih menggunakan kaliper yang original, tapi ini udah menggunakan disc yang ukuran 32 cm dari Delcavic. Jadi ini bukan PSM, tapi Delcavic yang sudah terpasang di kiri kanan ya. Jadi udah double disc. Tapi setelah kulihat guys, ini itu ternyata yang sebelah kiri itu kalipernya nggak aktif. Jadi cuman jadi cuman ngejar visual aja atau tampilan biar terlihat padat. Karena di sini nggak ada selang remnya cuy. Terlebih dari pro kontra soal double disc itu terlalu pakem apa gimana, menurut gua mending pasang aja double disc. Urusan diaktifin apa enggaknya gimana nanti. Karena master rem pun sebenarnya bakalan ada agak effort juga master rem 14 mm, tapi harus menanggung 6 sampai 8 piston gitu. Tapi kalau 4 piston harusnya masih nyaman aja ya guys. Sekarang kita lanjut ke kaki-kaki ya. Ini udah kelihatan jelas banget untuk kaki-kakinya. Mas Gurugun ini di motornya menggunakan upside down dari Yamaha Sabre. Ini udah paling paling populer lah di kalangan modifikator fiction. Untuk velgnya menggunakan velg dari Virosi ya. Untuk yang depan itu lebarnya di 3 inch, belakang itu di 4,5 inch. Itu udah paling umum lah. Jarang-jarang sih yang pakai belakang 5,5 inch gitu. Untuk ban depan menggunakan Zeneos tipe ZN62, koreksi kalau gua salah ya. Dan untuk ban belakang kalau dilihat-lihat, koreksi kalau gua salah lagi ya guys. Ini tuh Pirelli tipe Diablo Rosso Sport. Ya, kalau nggak salah ya ini tipe Pirelli Diablo Rosso Sport. Nah, itu untuk velg dan bannya. Nah, untuk mengakomodir si velg lebar dan ban lebar ini ya guys, motor ini menggunakan arm dari Yamaha Sabre. Ini udah paling gagah banget kalau kalian udah ganti arm pakai punya Yamaha Sabre. Jadi kalau dilihat dari belakang itu keker cuy, nggak kopong kayak kan motor gue itu masih pakai arm original New Fiction-nya, jadi agak kurus gitu. Tapi kalau motor ini itu kelihatan lebih keker gitu, apalagi bentuknya swing arm gini ya. Untuk underbone menggunakan underbone dari CBR 250RR. Ini sama kayak punyanya Mang Ade yang Fiction MT Rex kemarin ya guys. Emang ini tuh dari segi bentuk pun lebih padat, lebih bagus ya. Jadi memang jarang juga yang pakai karena kebanyakan pakai dari R15 V2. Cuman kalau misalnya kalian mau ganti sama yang beda dari yang lain, bisa juga pakai CBR 250RR ini sebagai opsi untuk underbone ya guys. Nah, untuk utilitas lainnya, yang barusan itu kaki-kaki sepertinya udah cuman segitu ya guys, nggak ada yang diubah lagi. Nah, untuk utilitas lainnya, kita lihat ada knalpot dari DX Generation ya. Ini tipenya underbelly dan Mas Gurugunnya bilang kalau misalnya headernya menggunakan header dari Villan. Nah, ini juga pakai
cover clutch atau bak kopling yang transparan ya. Aduh anjir, ini nggak punya Bang Emsa, nggak punya Bang Burugun, ini dua-duanya pakai bak kopling transparan. Cakep banget cuy anjir. Wishlist lah, ini masuk wishlist motor fiction gua ya guys. Recommended lah kalau kalian mau ganti ya. Dan kalau dilihat di sini menggunakan crash bar ya guys. Ini crash bar custom. Cuman crash bar ini difungsikan juga sebagai dudukan lampu tembak. Ini kalau kelihatan di sini itu ada lampu tembak. Jadi kalau misalnya mau touring jauh terus ternyata terlanjur malam atau misalnya ada kabut, ini enak. Jadi kalau misalnya lampu kabutnya nyala, lebih safety lah. Kayak gitu guys, untuk pembahasan tentang modifikasi apa aja di motornya ya guys. Buat yang punya pertanyaan bisa DM aja ke Mas Gurugun Motovlognya. Atau di komen di channel YouTube Mas Gurugunnya ya guys. Atau bisa coret-coret aja guys di kolom komentar kalau ada yang mau tanya-tanya gitu. Buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya ya. Khususnya untuk modifikasi fiction di motor-motor batur episode-episode selanjutnya. Oke, gue izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video gue yang selanjutnya.